Pagi itu, Ani merasa ada yang berbeda. Biasanya, ia akan merasa tertekan dan enggan, namun kali ini, ia merasa hatinya sedikit lebih tenang. Setelah bertahun-tahun menghindari, hari ini adalah hari yang ia pilih untuk kembali berziarah ke makam orang tuanya. Sejak mereka meninggal dalam kecelakaan tragis 10 tahun lalu, Ani selalu menghindari perjalanan ke desa tempat mereka dimakamkan. Kenangan pahit itu terlalu berat untuk ditanggung. Namun, ada dorongan yang tidak bisa ia jelaskan, sesuatu yang mengharuskannya kembali. Mungkin, ini saatnya ia berdamai dengan masa lalu. Ani mengemudi mobilnya dengan pelan, melewati jalan-jalan yang sudah lama tidak ia lewati. Di luar, udara terasa sejuk, meskipun matahari sudah mulai tinggi. Hanya beberapa kendaraan yang tampak melintas, dan jalanan desa itu begitu sepi, memberikan kesan yang asing. Setiap putaran roda mobilnya membawa Ani lebih jauh dari kenyamanan kota, menuju desa yang sudah lama tidak ia kunjungi. Desa itu terletak di pinggir hutan, jauh dari keramaian. Ani ingat betul bagaimana rumah-rumah tua yang dulu ramai dengan aktivitas, kini tampak kosong dan tak terurus. Pohon-pohon besar yang dahulu terlihat subur kini tampak lebih tua dan cenderung menyeramkan. Sesekali, Ani melirik keluar jendela, namun tak ada seorang pun yang terlihat di jalanan. Suasana desa ini seperti sudah lama ditinggalkan oleh kehidupan. Setelah beberapa waktu, Ani tiba di ujung jalan desa. Makam orang tuanya berada di sebuah bukit kecil yang dikelilingi pepohonan lebat. Disinilah mereka dimakamkan 10 tahun yang lalu, setelah kecelakaan yang merenggut nyawa mereka. Ani memarkirkan mobilnya di bawah pohon besar yang sudah berusia puluhan tahun, lalu melangkah keluar. Langit cerah, namun seakan ada sesuatu yang berbeda, seolah udara di sekitar makam itu lebih dingin dari biasanya. Ani melangkah perlahan menuju makam orang tuanya. Ia membawa sebotol air zam-zam yang ia niatkan untuk membersihkan nisan mereka, serta bunga untuk diletakkan di atasnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Sesampainya di makam, ia berdiri sejenak, menatap batu nisan yang sudah berlumut. Nama orang tuanya terukir jelas di sana. Ayah, Ibu, gumam Ani pelan, mencoba menenangkan diri. Ia memulai doa, berusaha melepaskan semua beban emosional yang ia pendam. Namun, saat ia mengangkat wajahnya, ada sesuatu yang aneh. Di kejauhan, ia melihat seorang wanita tua berdiri di antara pohon-pohon yang mengelilingi makam. Rambutnya panjang, putih, dan acak-acakan, dan ia mengenakan pakaian lusuh yang tampak sangat tua. Ani terdiam, matanya terkunci pada sosok itu. Tidak ada suara, hanya angin yang berdesir di antara pepohonan. Wanita itu hanya berdiri di sana, memandang ke arah Ani tanpa bergerak. Ibu, Ani memanggil pelan, meski ia tahu bahwa itu bukan ibunya. Tetapi sosok itu tidak menanggapi. Ani merasa ada yang tidak beres. Wajahnya mulai diliputi kecemasan, tetapi ia mencoba mengusir rasa takutnya. Mungkin hanya warga desa yang sedang berziarah, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Namun, setiap kali Ani melangkah menuju sosok itu, ia merasa langkahnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya untuk tidak maju. Suasana semakin hening, dan Ani merasa kedinginan. Tiba-tiba, wanita tua itu berbalik dan menghilang di balik pepohonan, secepat ia muncul. Ani terkejut dan berlari mengejarnya, tetapi setiap langkah yang ia ambil terasa semakin lambat. Ia mencoba memanggil wanita itu, tetapi tak ada jawaban. Langkahnya semakin tersendat, tubuhnya terasa lelah, dan perasaan takut mulai menguasai dirinya. Di sekelilingnya, suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan halus yang sulit dipahami, seolah ada banyak orang yang berbicara bersamaan. Ani merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang menakutkan, seolah dunia di sekitarnya berubah. Pohon-pohon yang sebelumnya tampak tenang kini seperti bergerak, bayangan-bayangan di antara dedaunan terlihat semakin gelap dan tak bisa dijelaskan. Ani berlari, namun jalan yang ia pilih tampak berputar dan kembali ke tempat yang sama. Tidak ada jalan keluar, rasa panik semakin merasuk dalam dirinya. Ia mencoba berteriak, memanggil seseorang, tetapi suara-suara aneh yang datang dari sekelilingnya menenggelamkan kata-katanya. Suasana semakin suram, dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Ketika ia berlari ke arah yang menurutnya benar, tiba-tiba ia melihat kembali makam orang tuanya. Tapi ada yang aneh. Nama di batu nisan itu berubah. Nama orang tuanya yang dahulu terukir dengan jelas kini telah berganti,
digantikan dengan nama-nama yang tidak pernah ia dengar. Bahkan nama-nama itu tidak familiar baginya. Tak hanya itu, ada ukiran lain di batu nisan yang membuat darah Ani membeku. Ukiran itu terlihat baru, seperti baru saja dipahatkan. Siapa ini? Ani bergumam dalam hati, merasa bingung dan ketakutan. Tiba-tiba, wanita yang tadi ia lihat muncul kembali di hadapannya, kali ini lebih dekat, lebih nyata. Wajahnya penuh luka-luka yang mengerikan, dengan mata yang kosong dan mulut yang ternganga seperti sedang tertawa, namun tanpa suara. Kami menunggumu, suara itu datang dari bibir wanita itu, tetapi suaranya terdengar seperti berbisik di telinga Ani. Ani mundur, terjatuh ke tanah, namun wanita itu tetap mendekat. Tangan-tangannya yang dingin meraih tangan Ani, dan dengan cengkeraman yang sangat kuat, wanita itu menariknya lebih dekat. Ani merasa tubuhnya berat, seperti ditarik ke dalam tanah. Ia berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Semua sekitar terasa semakin gelap, dan suara-suara aneh semakin mendekat. Ziarah belum selesai, bisik suara itu dengan tajam di telinga Ani. Sejak saat itu, Ani hilang tanpa jejak. Mobilnya ditemukan terparkir di dekat makam, namun Ani tidak ditemukan dimanapun. Warga desa yang berani datang ke makam melaporkan kejadian-kejadian aneh. Mereka mendengar suara langkah kaki, bisikan yang tidak jelas, dan terkadang melihat bayangan seorang wanita berjalan di sekitar makam. Ada yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok wanita itu berdiri di antara pepohonan, menunggu seseorang untuk datang. Beberapa minggu kemudian, seseorang yang berziarah mengaku melihat wajah Ani, terbungkus dalam kabut tebal, berdiri di dekat makam orang tuanya. Namun, tatapan matanya kosong, seolah ia sudah tidak lagi berada di dunia ini. Mereka yang berani mendekat mendengar suara wanita itu berbisik, mengatakan kata-kata yang sama, ziarah belum selesai. Dan sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani berziarah sendirian ke makam itu, karena mereka tahu bahwa di sana, di antara pepohonan dan batu nisan, roh yang terperangkap menunggu kedatangan mereka.